Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan hasil kerja kami dari materi semantik, yaitu hakikat logika, logika dalam berbahasa, kalimat analitik sintesis, kontradiksi, pertentangan makna ketutupan, pertentangan berbalik atau bernasabah, hierarki, kebalikan, tautologi, dan prediksi. Sebelum menjelaskan materi yang telah kami buat, perkenalkan anggota dari kelompok 14. Yang pertamanya itu ada saya sendiri, Tania Apriliani Deswita, ada Anita Yulustari, dan terakhir ada Anita Zulaikha. Lalu kita masuk ke materi pertama, yaitu logika. Apa sih logika itu? Logika berasal dari kata Yunani logos yang berarti kata, ucapan, pikiran secara utuh, atau bisa juga berarti ilmu pengetahuan, menurut Kusuma 1986. Dalam arti luas, logika adalah suatu cabang ilmu yang mengkaji penurunan-penurunan kesimpulan yang sahih, valid, korek, dan yang tidak sahih, tidak valid, atau incorrect. Kata logika sendiri sering juga digunakan untuk bahasa percakapan sehari-hari. Kata itu memiliki beberapa pandangan arti dalam penggunaan secara umum. Dalam konteks umum ini, kata logika sering diartikan sebagai masuk akal, wajar, pantas, bisa diterima, atau dapat dipahami. Di slide selanjutnya ada logika dalam berbahasa. Dalam kehidupan manusia, bahasa bukan hanya berfungsi sebagai alat komunikasi saja, melainkan juga menyertai proses berpikir manusia dalam usaha memahami dunia luar, baik secara objektif maupun secara imajinatif. Oleh karena itu, selain memiliki fungsi komunikatif, bahasa juga memiliki fungsi kognitif dan emotif, menurut Kailan 1998 halaman 17. Dalam berbahasa, kita harus memperhatikan logika. Yang disebut logika dalam berbahasa itu ada 3. Yang pertama, logika berbahasa harus memenuhi runtut berpikir sistem yang sistematis dan memenuhi kaidah-kaidah logika. Yang kedua, logika berbahasa harus memenuhi hubungan antara konsep-konsep yang ditautkan. Dan yang ketiga, logika berbahasa tidak boleh menimbulkan kontradiksi. Kalimat analitik sintesis. Kalimat analitis merupakan kalimat pernyataan yang memiliki kebenaran yang berada di kata-kata yang sudah tersusun membentuk kalimat itu sendiri. Menurut Parera tahun 2004, kalimat analitis ini mengandung keseluruhan kebenaran yang pada dasarnya diketahui semua orang. Jadi, susunan kata tersebut kebenarannya atau deskripsinya sudah umum diketahui oleh masyarakat di mana-mana. Contoh kalimat analitis ialah bujang adalah status orang yang tidak kawin dan manusia adalah makhluk hidup. Contoh kalimat semua orang bujang senang yang merupakan kalimat sintesis karena pernyataan dalam kalimat ini tidak mengandung kebenaran yang bersifat umum. Kebenaran pernyataan itu hanya berlaku di dunia tertentu dan waktu tertentu berdasarkan hasil pengamatan dan observasi. Kontradiksi. Kontradiksi adalah kalimat yang kesalahannya terjadi dan wajib terjadi karena sens kata-kata yang mendukung kalimat itu bertentangan. Kalimat binatang adalah sayuran merupakan sebuah kontradiksi karena sens binatang dan sayuran bertentangan. Dan kalimat dalam bahasa Inggris, the boy is a woman, adalah suatu kontradiksi karena sens boy dan woman bertentangan. Untuk dapat mengetahui apakah kedua kata itu berkontradiksi dalam sens, dilakukan satu analisis komponen makna kata-kata itu. Analisis komponen merupakan satu metode analisis makna dengan memecahkan makna-makna kata atau mereduksi makna kata sampai kepada pertentangannya yang terkecil. Selanjutnya, pertentangan makna kekutuban. Dalam pertentangan kekutuban tidak selalu terdapat pertentangan yang mutlak. Dalam istilah antonim dibedakan kaya miskin, besar kecil, tua muda, dalam dangkal. Dengan sebenarnya, pertentangan antara pasangan konsep itu harus dirumuskan dalam satu skala antara dua kutub. Memang kita tidak dapat mengatakan orang kaya ini miskin dan Amir kaya dan miskin. Akan tetapi, orang dapat mengatakan orang ini tidak miskin dan tidak kaya. Ini berarti ada satu norma yang berhubungan dengan objek di antara kaya dan miskin. Kata muda tidak selalu berarti sama dengan frase orang muda, anak muda.
laksana mudah, perwira muda. Dalam J.D. Parera tahun 2004 halaman 193. Selanjutnya, pertentangan berbalik atau bernasabah. Pertentangan berbalikan berbeda dengan jenis pertentangan lain di kalimat. Darius suami Johanna dapat dibalik dengan arti yang sama, Johanna istri Darius. Makna suami dan istri bertentangan berbalikan secara diagramatis digambarkan, dapat lihat dari PPT. Pertentangan relasi ini pun berlaku bagi pertentangan arah. Hubungan antara dua argumen ini berbalik atau konversi. Selain ada pertentangan-pertentangan yang sudah dijelaskan tadi, di sini ada pula pertentangan makna yang bersifat hierarki. Jadi misalnya pertentangan yang bersifat hierarki itu dalam ukuran, nama hari, nama bulan, angka, ukuran sentimeter, meter, kilometer, bertentangan secara hierarki. Januari, Februari, Maret pun demikian. Senin, Selasa, Rabu pun bertentangan secara hierarki. Sebagai alat uji ialah kontradiksi. Orang dapat memasukkannya ke dalam pertentangan ranting. Akan tetapi dalam pertentangan ranting tidak terdapat hierarki. Selanjutnya ada kebalikan. Menurut J.D. Parera tahun 2004 halaman 195-196, pertentangan kebalikan merupakan satu variasi yang utama dalam pertentangan kembar. Pasangan makna kata-kata semua dan beberapa, mungkin dan pasti, izin dan melarang, hendak dan memaksa atau ngotot, tinggal atau tetap dan menjadi, masih dan sudah. Untuk menguji kologisan dalam pertentangan kebalikan ini dipergunakan kaidah sinonim dalam kalimat. Kaidah sinonim dalam kalimat ini mencakup yang pertama itu ada penggantian satu istilah kebalikan dengan yang lain. Dan yang kedua, pengubahan posisi negatif dalam hubungan dengan makna kebalikan itu. Kemudian ada tautologi. Tautologi merupakan satu perumusan kembali kata atau konsep dengan pengulangan makna yang sudah dikandung oleh kata yang hendak dijelaskan atau diuraikan ini. Jika kita mendengar kalimat-kalimat, yang pertama, Pancasila adalah 5 sila, dan kedua, anak yatim itu tidak mempunyai orang tua lagi. Maka tampak bahwa kalimat itu tidak membawa kejelasan baru bagi kita, Pancasila atau yatim. Selanjutnya ada prediksi. Dalam tulisan dan tutur akan muncul argumen-argumen. Sering seorang penulis atau pembicara hanya mengungkapkan argumen-argumen tanpa penghubung. Penghubung antara satu argumen dan argumen yang lain dikatakan predikat. Seorang penulis ingin mengatakan ada argumen, misalnya di dalam darahnya dan benih penyakit. Jika ingin mengalimatkan dua argumen itu, maka ia memerlukan satu penghubung antara dua argumen itu. Misalnya, kalimat pertama, di dalam darahnya ada benih penyakit. Atau kalimat dua, darahnya mengandung penyakit. Baiklah, itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.